Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Budian. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Coba sekarang perhatikan gambar berikut ini. Apa kegiatan yang sedang dilakukan orang tersebut? Mereka menggunakan alat berupa blender dihubungkan dengan aliran listrik. Pisau pada blender bergerak dengan cara berputar. Jadi, pada penggunaan blender terjadi perubahan listrik menjadi energi gerak. Energi tidak dapat diciptakan oleh manusia. Energi juga tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Apa yang dimaksud perubahan energi? Dapatkah kamu menyebutkan macam-macam perubahan energi? Ayo kita pelajari bersama. Kita akan belajar tema 6, subtema 2 tentang perubahan energi. Perubahan energi adalah berubahnya suatu bentuk energi ke dalam bentuk energi yang lainnya. Ada banyak perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari? Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kegiatan. Ada berbagai bentuk energi di lingkungan sekitar. Bentuk-bentuk energi diantaranya energi panas, energi cahaya, energi gerak, energi listrik, energi bunyi, energi kimia. Berikut informasi tentang perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Energi dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Perubahan energi ke bentuk energi lainnya disebut perubahan energi. Contoh perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, perubahan energi kimia menjadi energi panas dan cahaya. Perubahan energi kimia menjadi energi panas dan cahaya terjadi pada kompor. Kompor ada berbagai macam, sebagai contoh kompor gas. Kompor gas menggunakan bahan bakar gas yang mengandung energi kimia. Gas diisikan dalam tabung dan akan mengalir ke tungku kompor melalui selang. Saat kompor dipantikkan, gas akan berubah menjadi api yang menghasilkan energi panas dan cahaya. Yang kedua, perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Perubahan energi kimia menjadi energi gerak terjadi pada alat transportasi, seperti bus. Bus memerlukan solar sebagai bahan bakar. Solar mengandung energi kimia. Saat bus dikendarai, energi kimia dari solar berubah menjadi energi gerak sehingga bus dapat bergerak. Yang ketiga, perubahan energi kimia menjadi energi cahaya. Perubahan energi kimia menjadi energi cahaya terjadi pada lilin yang dinyalakan. Saat lilin dinyalakan, akan muncul cahaya berupa api. Yang keempat, perubahan energi kimia menjadi energi listrik dan cahaya. Perubahan energi kimia menjadi energi listrik dan cahaya terjadi saat senter dinyalakan. Senter membutuhkan baterai agar dapat digunakan. Baterai mengandung energi kimia. Saat baterai digunakan, energi kimia berubah menjadi energi listrik. Pada senter yang dinyalakan, energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Yang kelima, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi terjadi pada benda-benda yang dipukul. Sebagai contoh, rebana, drum, dan kentungan. Benda tersebut akan berbunyi jika dipukul. Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi juga terjadi pada lonceng. Saat lonceng digerakkan, lonceng akan menghasilkan bunyi. Yang keenam, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak terjadi pada kipas angin, blender, dan mixer. Saat terhubung dengan aliran listrik, kipas angin, blender, dan mixer akan bergerak dan menghasilkan energi gerak. Coba tebak, gambar apakah ini? Ya, ini adalah baterai. Baterai adalah perangkat yang menyimpan energi kimia dan mengubahnya menjadi energi listrik. Tokoh yang berperan dalam penemuan baterai pertama kali adalah Alessandro Volta. Beliau adalah fisikawan asal Italia. Selain fisikawan, Alessandro Volta juga pakar ilmu kimia dan satu di antara pelopor kelistrikan.
Perubahan energi dapat diamati dari peralatan yang digunakan sehari-hari. Ada berbagai macam perubahan energi yang terjadi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas dapat dilihat pada perabotan rumah tangga, sebagai contoh setrika, penanak nasi listrik, dan oven listrik. Kabel setrika dihubungkan dengan aliran listrik. Plat pada setrika menjadi panas. Kabel penanak nasi listrik dihubungkan dengan aliran listrik. Plat pada penanak nasi listrik menjadi panas. Pada oven listrik juga terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Saat kabel dihubungkan dengan aliran listrik, oven menjadi panas. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya terjadi pada lampu yang dinyalakan. Saat terhubung aliran listrik, lampu akan menyala dan menghasilkan energi cahaya. Yang ketiga, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi terjadi pada penggunaan radio, sirine, dan bel listrik. Ketika benda tersebut dihubungkan dengan aliran listrik, maka akan menghasilkan bunyi. Yang keempat, perubahan energi listrik menjadi energi panas dan cahaya terjadi pada kompor listrik. Kabel pada kompor disambungkan pada aliran listrik. Kompor dipantikkan, maka api pada kompor menyala. Yang kelima, perubahan energi kimia menjadi energi listrik terjadi pada baterai. Baterai mengandung bahan kimia yang dapat menghasilkan energi listrik. Baterai berguna agar alat-alat seperti jam dinding, arloji, dan mobil mainan dapat berfungsi. Dari penjelasan tadi, anak-anak sudah mengenal perubahan energi listrik menjadi bentuk energi yang lain. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA juga terjadi perubahan energi. Apa perubahan energi yang terjadi pada PLTA? Berikut perubahan energi yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA merupakan pembangkit yang memanfaatkan energi gerak dari air untuk menghasilkan energi listrik. PLTA umumnya dibangun di waduk atau bendungan. Aliran air di waduk atau bendungan menghasilkan energi gerak. Energi gerak dari air akan memutar turbin yang dihubungkan dengan generator. Generator yang berputar menghasilkan energi listrik. Kemudian energi listrik dialirkan ke rumah-rumah menggunakan jaringan listrik. Jadi, perubahan energi yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga air adalah energi gerak menjadi energi listrik. Generator merupakan alat yang menghasilkan energi listrik. Selain generator, ada alat lain yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Alat lain untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik adalah dinamo sepeda. Saat sepeda dikayuh, akan dihasilkan energi gerak. Energi gerak akan membuat dinamo sepeda menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan dinamo sepeda akan membuat lampu sepeda menyala. Ima membutuhkan energi untuk berolahraga. Energi didapatkan dari makanan. Makanan mengandung energi kimia. Bagaimana perubahan energi kimia pada tubuh manusia? Bagaimana perubahan energi kendaraan? Berikut penjelasannya. Berikut informasi tentang perubahan energi kimia. Setiap orang melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Saat beraktivitas, orang membutuhkan energi. Dari mana orang mendapatkan energi? Setiap orang mendapatkan energi dari makanan. Energi yang terkandung dalam makanan adalah energi kimia. Oleh karena itu, makanan merupakan sumber energi kimia. Makanan akan dicerna di dalam tubuh menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi gerak. Energi gerak inilah yang membuat tubuh dapat melakukan berbagai aktivitas. Selain pada tubuh manusia, perubahan energi kimia juga terjadi pada kendaraan. Bahan bakar pada kendaraan mengandung energi kimia. Bahan bakar tersebut diubah menjadi energi gerak sehingga kendaraan dapat bergerak. Setelah berolahraga, pakaian Ima pasti kotor oleh keringat. Ima segera mengganti pakaian. Kemudian pakaian kotor dimasukkan ke mesin cuci untuk dicuci. Mesin cuci termasuk peralatan elektronik.
Contoh peralatan elektronik lainnya antara lain kipas angin, setrika, televisi, dan blender. Apa perubahan energi yang terjadi saat alat-alat tersebut digunakan? Alat elektronik dapat berfungsi karena adanya energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang paling banyak dimanfaatkan manusia. Apa saja perubahan energi listrik menjadi bentuk energi lain? Berikut informasi tentang perubahan energi listrik menjadi bentuk energi lain. Yang pertama, energi listrik berubah menjadi energi cahaya, contoh lampu yang dinyalakan. Yang kedua, energi listrik berubah menjadi energi panas, contoh setrika, pengering rambut, dan pemanas air saat digunakan. Yang ketiga, energi listrik berubah menjadi energi gerak, contoh kipas angin, mesin cuci, dan blender saat digunakan. Yang keempat, energi listrik berubah menjadi energi bunyi dan energi cahaya, contoh televisi yang dinyalakan. Ayo berlatih, kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar. Yang pertama, Tania menyalakan senter. Senter yang dinyalakan Tania mengalami perubahan energi kimia menjadi energi listrik, lalu menjadi energi titik-titik. Yang kedua, saat lampu dinyalakan terjadi perubahan energi listrik menjadi energi titik-titik. Yang ketiga, pada PLTA terjadi perubahan energi gerak dari air menjadi energi titik-titik. Yang keempat, makanan yang kita makan mengandung energi titik-titik. Yang kelima, Kak Rona memasak air menggunakan pemanas air listrik. Pada penggunaan pemanas air listrik terjadi perubahan energi listrik menjadi energi titik-titik. Yang keenam, perubahan energi yang terjadi pada penggunaan radio adalah titik-titik menjadi energi titik-titik. Ima berlatih menari. Ima melakukan gerak tari dengan semangat karena sudah makan pagi. Makanan yang dikonsumsi Ima mengalami perubahan energi di dalam tubuh. Energi yang dihasilkan dapat digunakan untuk melakukan gerak tari. Bagaimana gerak tari yang dilakukan Ima? Berikut menirukan gerak tari berdasarkan tenaga. Ima menggunakan energinya antara lain untuk berlatih gerak tari. Gerak tari dapat dibedakan berdasarkan tenaga. Ada gerak tari kuat, ada juga gerak tari lemah. Bagaimana contoh gerak tari berdasarkan tenaga? Perhatikan gambar berikut. Gerak tari pada gambar A termasuk gerak tari kuat. Gerak tari kuat membutuhkan banyak tenaga. Gerak tari pada gambar A diperagakan dengan posisi badan merendah dan kedua kaki ditekuk. Kemudian badan bergerak ke samping kanan dan kiri sambil menggerakkan tangan. Selain gerak tari kuat, ada juga gerak tari lemah. Gerak tari lemah membutuhkan sedikit tenaga. Gerak tari pada gambar B diperagakan dengan berjalan menapak ke depan. Tangan kanan diayunkan ke kanan dan kiri. Selain gerak tari tadi, ada juga contoh lain dari gerak tari berdasarkan tenaga. Untuk mempelajari contoh lainnya, perhatikan penjelasan berikut. Ada juga contoh lain dari gerak tari berdasarkan tenaga. Untuk mempelajari contoh lainnya, anak-anak dapat memperhatikan gambar berikut ini. Pada gambar A, Ima menggerakkan badan ke depan dengan kedua kaki sedikit menekuk. Kemudian, kedua tangan digerakkan ke atas dan bawah secara bergantian. Saat tangan kanan digerakkan ke atas, tangan kiri digerakkan ke bawah. Gerak tari pada gambar A membutuhkan banyak tenaga. Pada gambar B, Ima bergerak tegak ke depan dengan kedua kaki menapak. Kedua tangan membentuk kacamata, lalu direntangkan. Gerak tari pada gambar B membutuhkan sedikit tenaga. Perhatikan kembali penjelasan Budian tadi. Lihatlah gambar gerak tari berdasarkan tenaga. Tirukan gerakan seperti yang Budian contohkan. Ada gerak tari kuat dan ada gerak tari lemah. Mari beraktivitas. Ayo praktekkan gerak tari berdasarkan tenaga. Yang pertama, tampilkan gerak tari kuat dan gerak tari lemah dengan percaya diri. Rasakan tenaga yang kamu gunakan saat menampilkan gerak tari. Yang kedua, setiap gerakan lakukan sebanyak 1 kali 8 hitungan. Yang ketiga, gunakan iringan tepukan tangan saat menampilkan gerakan tari.
Yang keempat, mintalah bantuan orang tua untuk memvideokan gerak tari yang kamu tampilkan, kemudian kirimkan video tersebut kepada gurumu. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar. Yang pertama, gerak tari berdasarkan tenaga dibedakan menjadi titik-titik jenis. Yang kedua, gerak tari yang membutuhkan banyak tenaga disebut gerak tari titik-titik. Yang ketiga, gerak tari yang membutuhkan sedikit tenaga disebut gerak tari titik-titik. Yang keempat, berdasarkan tenaga yang digunakan, gerak tari yang diperagakan anak pada gambar adalah titik-titik. Budian sudah menyampaikan pembelajaran tentang perubahan energi bagian pertama, meliputi mata pelajaran Bahasa Indonesia dan mata pelajaran SBDP. Tunggu video selanjutnya ya. Tetap di tema 6, subtema 2 tentang perubahan energi bagian kedua, meliputi mata pelajaran matematika dan PPKN. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.